Masalahnya, kalau mereka non-Muslim meragukan Nabi Isa Tuhan, anak Tuhan, atau hamba Allah, itu alasan mereka. Biar mereka punya alasan. Tapi yang aku heran, kebenaran itu diragukan oleh orang Muslim yang sudah sendiri membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Semuanya hafal. Hafal enggak Qul hu? Hafal. Karena sunnah ba'diyah selalu Qul hu. Rakaat pertama Qul hu, rakaat kedua Qul hu lagi. Hafal, mudah, enak. Ayat yang begitu pendek, tapi subhanallah dari segi makna luas. Akidah. Ini akidah kita orang Muslim. Qul huwallahu ahad. Akidah. Bahkan mencintai surah ini terjamin kita dapat surga Allah. Bahkan Rasulullah SAW bersabda di hadis yang sahih, "Man qara'a qul huwallahu ahad fil yawmi wal layla 10 marratin banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad dalam sehari dan semalam 10 kali saja, dapat rumah dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada seorang sahabat yang memang selalu suka baca ayat ini, surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Sambil jamaah heran, kok ini kamu suka aja baca Qul huwallahu ahad? Sambil lapor kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ini imam kita, tapi selalu Qul huwallahu ahad mulu. Baca surah lain tambah lagi Qul huwallahu ahad, tidak mau ruku', seolah-olah belum puas sama ayat-ayat lain, harus tambah Qul hu baru ruku'. Misal, baca Al-Fatihah, baca idza jaa nasrullah innahu kana tawwaba, tidak mau ruku', Qul huwallahu ahad dulu baru ruku'. Dia merasa belum mantap kalau tidak disertai dengan Qul huwallahu ahad. Apa kata beliau? Saya imam kalian dan begitulah bacaan saya. Kalau kalian tidak mau, carilah imam lain. Mereka lapor kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ini kok imam kita seperti ini? Qul hu mulu. Setiap rakaat dia baca satu ayat, tambah lagi Qul hu. Rakaat kedua baca ayat, tambah lagi Qul hu." Rasul panggil, "Menapa kamu suka seperti itu?" Dia berkata, "Ya Rasulullah, aku cinta surah ini karena pembahasannya sifat-sifat Allah." Rasulullah diam sebentar. Di saat itu turunnya wahyu, dan Rasul berkata, "Wahai yang kamu cinta surah ini, Allah juga cinta kepadamu." Allahu Akbar. Akidah yang kuat. Dia cinta surah ini, dia mendapatkan cintaan Allah. Bahkan ada satu riwayat yang lain, "Wa hubbuka iyyaha adkhalakal jannah." Cintamu terhadap surah ini sebab kamu terjamin masuk surga. Allahu Akbar. Jangan ragu-ragu. Terus, tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, "Kun, jadilah." Maka jadi hal tersebut, jadilah sesuatu itu. Isa berkata, "Dan sesungguhnya Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Inilah yang dinamakan jalan yang lurus." Ini jalan yang ihdinas siratal, suratul Fatihah. Jamaah sekalian, kalau bukan waktu mempelajari suratul Fatihah, mendalami arti suratul Fatihah, kita butuh seperti pertemuan ini selama 7 hari. Kita butuh pertemuan seperti ini selama 7 hari. Menapa? Supaya memantapkan mendalami surat Al-Fatihah. Oleh karena itu miskin orang Muslim yang hafal surah Al-Fatihah tapi tidak bisa tuntaskan kekhusyuan dalam salat. Miskin orang Muslim yang hafal suratul Fatihah tapi dia tidak bisa menangis saat membaca Al-Fatihah. Miskin seorang Muslim ketika dia sakit, dia tidak bisa tuntaskan kesembuhannya melalui suratul Fatihah. Miskin orang Muslim yang dia sudah hafal suratul Fatihah
tapi tidak bisa membawa keberkahan yang begitu dahsyat dari suratul Fatihah. Karena mohon maaf, walaupun kita hafal suratul Fatihah, belum mampu menartikan maknanya, menhayati isinya. Padahal suratul Fatihah itu Ummul Quran. Bahkan dibandingkan Al-Fatihah, hanya Al-Fatihah sendiri persimbangannya sama dengan seluruh isi Al-Quran. Kata ulama, apapun isi Al-Quran sumbernya dari suratul Fatihah. Yang bisa fahami suratul Fatihah bakal mampu memahami isi kandungan Al-Quran 30 juz. Yang tidak mampu memahami Al-Fatihah susah untuk memahami isi kandungan Al-Quran. Terus, maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka. Siapa mereka? Yahudi dan Allah gambarkan. Ini sekarang terjadi kan? Berpecah. Kalau mereka berpecah, Allah sudah gambarkan. Mohon maaf, ulang lagi. Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di kalangan mereka, Yahudi dan Nasrani. Terus orang Islam Ikutan. disebutkan nggak Islam? Disebutkan nggak Islam? Berarti Islam tidak ikut campur kan? Tapi kenapa sekarang umat Islam pecah belah? Masalah Natal aja masih meragukan. Padahal Allah di sini sebutkan hanya Yahudi dan Nasrani. Biarkan saja mereka. Karena memang itu sifat mereka, tidak mau mengikuti kebenaran. Mengapa kok orang Islam yang ikut campur? Subhanallah, memang pesan-pesan Al-Quran luar biasa. Tapi mana orang Muslim yang sejati, yang memang bersedia membukakan hati sama Al-Quran ini? Tak ada satupun yang kita harapkan dari petunjuk dan hajat urusan dunia maupun akhirat, pasti sudah ada solusinya di dalam Al-Quran. Jamaah sekalian, mudah-mudahan bisa anda fahami. Ini pesan terakhir, penutup ayat itu. Terus, maka celakalah orang-orang kafir yang pada waktu menyaksikan hari yang agung. Celakalah bagi mereka nanti kalau sudah kebenaran menjadi nyata dan mereka nyesal kenapa tidak beriman. Ini bahasanya kepada siapa? Yahudi dan Nasrani. Tidak disebutkan kata orang Islam. Berarti orang Islam jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Jangan fahami kesimpulannya. Jangan salah faham apapun yang saya sampaikan malam ini berarti kita orang yang keras sama Nasara atau keras sama non-Muslim. Tidak. Kita tetap memegang prinsip kita, prinsip Nabi Muhammad, bahkan sifat Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Kita rahmat seluruh alam, manusia, beda agama, pohon-pohon, binatang-binatang, seluruh alam, seluruh ciptaan Allah harus merasakan kasih sayangnya kita. Kita tidak boleh dalam kekerasan. Ketika kita orang menzalimi kita atau menghina kita, kita bukan takut untuk membela diri, tapi kita memiliki ajaran tidak boleh balas dendam. Kita punya ajaran tidak boleh balas dengan keras. Kita punya ajaran tidak boleh lawan dengan kata-kata hina, tapi kita membalas dengan pemaaf, kasih sayang, rahmatan lil alamin. Ingat, balasan saya bukan karena saya takut, tapi karena saya ikuti ajaran agama saya, menjadi orang yang sejati, orang Muslim yang membawa damai untuk seluruh manusia. Itu yang harus kita tetapkan. Faham jemaah sekalian? Tidak ada larangan berbisnis sama beda agama. Tidak ada larangan kita bergaulan dengan orang non-Muslim. Tidak ada larangan kalau kita bersenang-senang jalan-jalan sama mereka. Tidak ada larangan kalau kita ikut bersama-sama atau undang mereka ke rumah. Kita bersilaturrahim. Ketika mereka lagi dalam keadaan susah, kita bantu mereka sesuai kemampuan. Itu semua tidak ada larangan. Satu yang dilarang, 1000 bebas, 1001 1000 bebas, 1 tidak bebas.
akidah. Kalau akidah, jangan macam-macam. Silaturrahim merusak akidah? Tidak, silahkan silaturrahim. Hindu, Buddha, Nasara, Yahudi, musuh tidak dilarang, silahkan. Kita bawa contoh yang baik. Tapi bagaimana kalau mereka mengucapkan selamat pas hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, kita jawab apa? Terima kasih, sudah selesai. Tapi jangan anda merasa dah enak. Mereka kan suka ucapin selamat hari raya. Kenapa saya dah mau ucapin selamat untuk hari raya mereka? Jamaah sekalian, ayo mari kita sama-sama membuktikan kita umat Islam, ummatan rahmatan lil alam. Ayo dekat dengan mereka, ajak mereka. Dan saya usulkan satu, kalau boleh nanti di rumah, bas di internet buka berin terjemahan surah Maryam, print terjemahan surah Maryam, dan dilapisi dalam halamannya, disusun rapi, kemudian dijadikan seperti buku kecil atau buku saku, ya, hadiah. Ketika ada di antara mereka yang anda kenal hari ulang tahun mereka, hari ulang tahun, seperti kita buat ulang tahun, ikut ulang tahun. Apa hadiah aku seorang muslim kepada mereka pas hari ulang tahun mereka? Saya hadiahkan surah Maryam dan terjemahan. Ini mohon, saya minta mohon, ini hadiah untukmu, tolong dibacakan. Itu saja. Biar mereka sendiri yang mencari kebenaran. Dan sampaikan kalau ada pesan surat di atas terjemahan surah Maryam, ada sebuah surat yang kita tulis, kami orang muslim cinta Siti Maryam, cinta Nabi Isa. Bahkan tidak sah iman kita kalau belum percaya Nabi Isa. Bahkan di antara bukti Islam mencintai mereka, di dalam kitab suci kami ada sebuah surah bernama surah Maryam, dan itu pula tidak ada di dalam Taurat dan tidak ada di dalam Injil. Mudah-mudahan anda berkenan membaca hadiah buku saya. Assalamualaikum, selesai. Menjadi pendakwah, tapi dalam bahasa, mohon maaf, tidak punya ilmu, silahkan hadiahkan buku. Kita tidak tahu kapan turunnya hidayah untuk kawan kita, untuk teman kita. Punya kenalan orang barat, dan orang barat punya kelebihan suka baca. Silahkan email, kalau anda punya email mereka, hadiahkan surah Maryam dalam terjemahan. Tapi jangan anda berkata ini dari kitab suci kami, tapi ini sebuah hadiah. Kalau dia baca, saya yakin yang suka baca dan teliti pasti bakal kirim email lagi atau mencari kita. Ini maaf, bukunya sangat bagus. Tak mungkin ada orang berkata Al-Quran tidak bagus. Tak bisa. Semua yang baca Al-Quran, Muslim maupun non-Muslim, pasti sepakat Al-Quran itu isinya baik dan sempurna. Ini menjadi tugas kita. Faham? Mudah-mudahan insya Allah pelajaran malam ini menjadi petunjuk untuk kita dan menjadi petunjuk untuk kawan-kawan kita, untuk teman kita. Punya kenalan orang barat, dan orang barat punya kelebihan suka baca. Silahkan email, kalau anda punya email mereka, hadiahkan surah Maryam dalam terjemahan. Tapi jangan anda berkata ini dari kitab suci kami, tapi ini sebuah hadiah. Kalau dia baca, saya yakin yang suka baca dan teliti pasti bakal kirim email lagi atau mencari kita. Ini maaf, bukunya sangat bagus. Tak mungkin ada orang berkata Al-Quran tidak bagus. Tak bisa. Semua yang baca Al-Quran, Muslim maupun non-Muslim, pasti sepakat Al-Quran itu isinya baik dan sempurna. Ini menjadi tugas kita. Faham? Mudah-mudahan insya Allah pelajaran malam ini menjadi petunjuk untuk kita dan menjadi petunjuk untuk kawan-kawan kita, sahabat, bahkan ada di antara mereka yang masih hubungan keluarga dengan kita. Mudah-mudahan insya Allah pelajaran malam ini bisa kita sampaikan kepada mereka dengan cara hikmah, dengan cara halus, supaya dengan niat, insya Allah kita niat, mudah-mudahan menjadi hidayah.